Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SD Takmirul Islam Surakarta, yang kami sayangi anak-anakku semuanya, anak-anakku SD Takmirul Islam Surakarta dari kelas 1 sampai kelas 6, juga Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, putra-putri kita, murid-murid kita semuanya, santri-santri kita mendapatkan syafaat besok di yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, di sini saya Bapak Warasito akan menyampaikan sedikit tentang sejarah biografi singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang Pak Guru sayangi semuanya, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Di bulan ini kita sangat berbahagia sekali. Di dalam bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam dunia ini, ke dalam dunia ini. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita berlomba-lomba untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah solawat kita, karena kita membaca solawat adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal sallu ala Nabi Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam, ataupun solawat dalam bentuk yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang berbahagia, biografi atau silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kita temukan. Misalnya kalau kita sedang bersolawat dengan judul Kisah Sang Rasul, syair Kisah Sang Rasul, di sana diceritakan bagaimana awal mulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai beliau wafat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengkaji, memperdalam biografi ataupun silsilah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat dengan syair Kisah Sang Rasul. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur
يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Oke anak-anakku, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah kurang lebih tahun 570 Masehi atau kita kenal dengan tahun gajah. Nah, ayah dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib. Kemudian dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah, yang secara garis keturunannya nanti juga tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak-anakku, ketika Rasulullah SAW lahir, ketika kelahiran Rasulullah SAW ada suatu peristiwa yang tidak asing bagi kita, yaitu peristiwa ketika Raja Abrahah menyerang Ka'bah ataupun kota Mekah. Maka peristiwa itu disebut perang gajah, ketika Raja Abrahah ingin merebut, ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian dengan tentaranya yaitu pasukan gajah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu burung ababil. Kemudian burung ababil ini membawa batu dari neraka, kemudian semua pasukan Raja Abrahah yang berkendarai gajah kemudian dilempar di batu dari burung ababil tersebut. Nah, anak-anakku yang berbahagia, peristiwa perang gajah ini ataupun tahun gajah tersebut diabadikan di dalam surat Al-Fil. Nah, maka dari itu mari kita berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan yaitu perang gajah. Kemudian di dalam syair kita lanjutkan, Nabi Muhammad SAW mempunyai paman yaitu yang bernama Abu Thalib, dan kemudian istri beliau adalah Khadijah, dan putrinya salah satunya adalah Fatimah. Anak-anaknya berbahagia. Kita lanjutkan di syair berikutnya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di kandungan seorang ibu yang bernama Aminah, ayahnya meninggal dunia ataupun wafat. Ketika dilahirkan, kemudian di umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal yaitu oleh ibu tercinta Aminah. Ketika usia 6 tahun, ibu Aminah ataupun ibu dari Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.
Kemudian syair berikutnya adalah 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Ketika di umur 8 tahun usia Nabi Muhammad SAW, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia ataupun wafat. Ketika itu beliau diasuh oleh yaitu paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini menjaga merawat Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil hingga remaja. Ketika remaja ada suatu kisah bahwa Nabi Muhammad SAW ini ikut berdagang kepada pamannya, berdagang ke negeri Syam. Ketika itu di tengah perjalanan terdapat suatu awan yang memayungi beliau sehingga beliau tidak merasa kepanasan. Kemudian beliau bertemu dengan pendeta, yaitu bahwa pendeta ini mengatakan anak ini ataupun ini akan menjadi remaja ini besok kelak akan menjadi seorang nabi ataupun Rasul Allah yang terakhir yang menerangi alam semesta. Anak-anakku yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW di umur 25, Nabi Muhammad SAW memperistri yaitu Khadijah. Ketika itu umur Nabi Muhammad SAW 25 tahun, kemudian Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah ini seorang yang sangat kaya raya. Rasulullah SAW menggunakan harta benda yang dimilikinya untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama Islam. Kita lanjutkan di syair berikutnya. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Di umur ke-30 Rasulullah SAW ikut membantu di dalam peletakan batu Hajar Aswad. Ketika Ka'bah ini direnovasi, dibongkar, kemudian tinggal meletakkan batu Hajar Aswad, ada suatu pertikaian, permusuhan dari semua kalangan. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk menengahi pertikaian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu Hajar Aswad di tengah sobanya. Kemudian dari kabilah ataupun dari kaum untuk mewakili memegang dari keempat sudut ataupun masing-masing kiri dari sorban Rasulullah SAW. Semua damai ketika Rasulullah SAW datang untuk menengahi pertikaian peletakan Hajar Aswad. Kemudian di umur 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian Rasulullah SAW ini adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita perlu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas di dalam diri pribadi Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang mulia. Maka dari itu mari kita di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara beliau memulai sebelum tidur, kemudian bagaimana Rasulullah sebelum memulai makan, kemudian setelah makan, kemudian adab-adab yang lain yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Paling tidak anak-anakku semuanya baca sebelum tidur, doa mau tidur, boleh menambahkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ditambah dengan ayat kursi. Sebelum makan, ya kita berdoa sebelum makan, dan setelah makan kita juga berdoa. Sebelum tidur, kemudian setelah tidur pun kita juga berdoa. Maka dari itu semua aktivitas baik yang akan dilakukan Rasulullah SAW dan selesai yang telah dilaksanakan atau yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW diawali dengan berdoa, juga diakhiri dengan berdoa. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu meneladani akhlak Rasulullah? Yang kedua adalah di dalam Nabi Muhammad SAW ini terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan di dalam Rasulullah SAW terdapat akhlak yang agung, yang mulia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya adalah memuji makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sanjungan kepada makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Barzanji karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji, di sana dikatakan di dalam syair, Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghuli anta misbahu suduri anta syamsun anta badrun. Ya. Di sana dikatakan syair bahwa Nabi Muhammad SAW seperti cahaya matahari, cahaya bulan yang menerangi alam semesta. Tentu di sini digambarkan bahwa akhlak beliau Rasulullah SAW ini menerangi di dalam alam semesta ini, di dalam alam kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, mari kita di dalam kehidupan ini kita meniru, mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kita tebarkan akhlak yang baik, kita tebarkan akhlak yang mulia, dan kita tebarkan uswatun hasanah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang kami cintai dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian cerita singkat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik cerita tersebut. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita tingkatkan kita di dalam
bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami akhiri, dapat kita simpulkan dari beberapa biografi atau silsilah ataupun cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra dari Abdullah. Beliau dilahirkan di Mekah, kemudian beliau wafat di Madinah. Bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah 632 Masehi. Kurang lebih umur beliau adalah 63 tahun. Maka dari itu, mumpung kita diberikan nikmat umur panjang, kita perbanyak untuk kita beribadah, berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah, khilaf dari saya sendiri, kami mohon maaf. Dan ada lebihnya semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.